Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kalaupun misalnya ada yang sedang sakit, mudah-mudahan oleh Allah dikasih kesehatan kembali. Amin. Dan ini semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Ada lagi yang sedang kegiatan mungkin ya. Nah, untuk sekarang kita masuk ke tahun ajaran baru ya. Nah, sekarang kalian, oh iya, sebelum dimulai kita sama-sama membaca Al-Quran dulu, membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah. Coba sebelumnya ada yang memahami apa itu arti Al-Quran atau ada yang sudah mengetahui apa itu Al-Quran dan hadis? Yang diketahui Al-Quran itu apa coba? Yang kalian ketahui Al-Quran itu apa? Sudah mengetahui? Dari perempuan? Laki-laki? Kalian di rumah atau sebelumnya waktu SD ya pernah ngaji? Nah, yang dikaji itu adalah Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara siapa? Malaikat Jibril alaihissalam ya. Dan nanti Al-Quran itu adalah menjadi petunjuk bagi umat manusia. Jadi Al-Quran ya. Kalau Al-Quran itu adalah wahyu atau firman Allah, kalau hadis itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Itu perbedaannya. Kalau Al-Quran itu yang kita baca dari surat Al-Fatihah sampai atas, nah itu disebutnya Al-Quran atau firman Allah. Kalau hadis itu berasal dari ucapan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Tentu hadis juga itu dalam bimbingan Allahnya. Jadi Nabi Muhammad ketika bicara itu tidak seenaknya, itu juga bimbingan dari Allah sehingga nanti jadi bimbingan. Nah, tujuan kita belajar pada kesempatan hari ini ialah memahami kandungan surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Untuk materi kali ini ya, coba dilihat di halaman 6. Di halaman 6 sudah ada. Nah ini ya. Kita sekarang belajar isi kandungan surat An-Nisa ayat 50 dan di bawahnya bukan surat An-Nahl ayat 64. Kita baca dulu ya sama-sama ya. Bapak dulu baca, nanti oleh kalian diikuti. Siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya. Coba Bapak minta, ada yang baca artinya? Ada yang bersedia tuh? Ada yang bersedia? Ada perempuan? aku ya Pak. Ya, siapa namanya? Rizky, coba Rizky. Surat An-Nisa artinya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Ya. Yang An-Nahl kita baca lagi ya. Ada yang bersedia? Atau sama Bapak lagi? Bapak lagi. Bapak dulu ya. Ya. Yang An-Nahl ya dari bawahnya. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wa hudaw wa rahmatan. Ya, sekarang ada yang mau baca artinya? Tadi Rizky. Ya, siapa namanya? Andika, silakan Andika. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yes, An-Nahl Surat ke-16. surat ke-16 ayat 64. Ya, terima kasih ya. Terima kasih tadi untuk Rizky ya dengan Andika ya. Nah, ya barusan kita bersama-sama membaca surat An-Nisa dan surat An-Nahl. Kalau tadi An-Nisa ayat 59, kalau An-Nahl ayat 64. Nah, dua ayat ini ada kaitannya dengan Al-Quran dan hadis. Lalu apa isi kandungannya? Nah, untuk isi kandungan coba dilihat halaman 10. Di halaman 10 coba dilihat ya. Memahami isi kandungan surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Bapak jelaskan gini aja ya dengan bahasa Bapak aja ya. Nah, kalau surat An-Nisa itu yang tadi kita baca sama-samanya, itu kan tadi di ayat disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Jadi yang pertama itu ini isi kandungannya. Kalau tadi ayat Al-Quran terjemahnya kan tadi udah dilihatnya, udah dibaca. Nah, kalau isi kandungannya ialah bahwa kita itu harus yang pertama nih taat kepada atiullaha, berarti taat kepada Allah. Wa atiur rasulah, berarti taat kepada Rasul. Wa ulil amri, Dan ulil amri, tahu ulil amri apa? pemegang kekuasaan. Nah, pemegang kekuasaan wa ulil amri minkum. Jadi pemegang kekuasaan di antara kamu. Kalau kita taat kepada Allah, berarti taat kepada perintah Allah, yaitu Al-Quran. Kalau taat kepada Rasul, yaitu dengan mengikuti atau mengamalkan hadis Nabi ya. Nah, kalau taat kepada pemerintah, wa ulil amri ya, taat kepada pemerintah, yang dimaksud dengan ulil amri di sini siapa? Pemegang kekuasaan. Nah, pemegang kekuasaan ini bisa dari pemerintahan atau dari ulama. Kalau di Indonesia misal taat kepada presiden. Kalau lingkup provinsi berarti taat kepada
Gubernur. Kalau lingkupnya kota atau kabupaten? RT. Kalau kota itu, kalau Pak Ridwan Kamil itu ketua RT atau gubernur? Gubernur. Berarti kalau misalnya kalau kota mah berarti wali Kota. kota. Kalau wali kelas, wali kota. Kalau kabupaten, Bupati. nah itu bupati. Awas ya jangan ketebak ya. Nah kalau tingkatnya kelurahan, Kades. bapak, lu, ya, atau di atasnya Pak Camatnya sampai ke tingkat Pak RW, Pak RT itu. Nah itu semua disebutnya ulil amri atau pemegang kekuasaannya. Pokoknya selama ulil amri atau pemegang kekuasaan itu memerintahkan yang baik-baik, kita wajib patuh taat. Misal gini ya, misal taat kepada Allah, contohnya apa? Contoh, ya apa? Sholat. Ada lagi contoh taat kepada perintah Allah, kewajiban Allah Menjauhi kepada kita, menjauhi larangannya. Misalnya kita disuruh menjauhi apa? Zina. Berzina atau bertengkar atau mabuknya atau apa lagi? Maksudnya mabuk minuman kerasnya. Terus apa lagi misalnya? Pokoknya itu ya, itu contoh yang larangan. Kalau kewajiban tadi kan misalnya kita diwajibkan sholat 5 waktu. Apalagi misalnya kewajiban yang lain. Misalnya kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Nah itu adalah contoh kita taat kepada perintah Allah ya. Atiqullah. Nah yang kedua, wa atiur rasulah, taat kepada perintah Rasul. Kalau kita berarti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh taat kepada perintah Nabi Muhammad misalnya apa? Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk bersaudara. Nah kayak gitu ya, kita harus bersaudara. Terus Nabi Muhammad juga menyuruh kita untuk mencari ilmu. Ya, nah itu ya tawabul ilmi. Nah itu kan kewajiban. Nah itu juga contoh kalau kita misalnya rajin mencari ilmu ya, karena kan itu pasti kebaikan buat kita ya. Kita mencari ilmu, terus kita juga menjaga persaudaraan, kita menjauhi pertengkaran. Nah itu disebutnya kita berarti taat kepada perintah Rasul. Itu ya dua, taat kepada Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Nah yang ketiga taat kepada ulil amri atau pemerintah. Misalnya apa? Misalnya kalau di jalan raya kan suka ada lihatnya kita ya, ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Itu peraturan siapa? Dibuat oleh siapa? Polisi atau pemerintah. Nah itu kan supaya apa? Coba lampu lalu lintas itu tujuannya untuk apa? Agar kita terhindar dari kecelakaan. Menghindar dari kecelakaan. Terus supaya lalu lintas teratur jalannya. Itu kan kebaikannya. Nah kalau isinya kebaikan, taat kepada pemerintah itu maka wajib harus ya. Misalnya pemerintah mengharuskan apa? Misal kemarin waktu COVID-19 kita diharuskan untuk melaksanakan vaksin ya. Itu kan kebaikan untuk kita supaya antibodi kita kuat, supaya kita terhindar dari virus. Nah maka kita harus wajib melaksanakan itu ya. Gitu ya. Jadi catatannya selama perintah dari pemerintah itu baik, maka kita wajib taat. Tapi kalau misalnya kalau di Indonesia insya Allah tidak ada lah. Kalau misal ada pemerintah yang mengharuskan hal-hal yang dilarang oleh agama, nah tentu kita tidak boleh ikut. Tapi ini insya Allah tidak ada lah. Kalau di kita mah di Indonesia terjaganya pemerintahnya insya Allah baik. Itu semua ya. Jadi isi kandungan surat An-Nisa ini ialah taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada pemerintahnya selama itu baik.
Nah, kalau yang satu lagi, yang surat An-Nahl ayat 64, itu isi kandungannya bahwa Nabi Muhammad itu menjelaskan tentang perselisihan pada umat yang terdahulu. Misalnya umat terdahulu berselisih ini mengenai akidah, mengenai apa, maka Al-Quran ini datang, Nabi Muhammad datang menyampaikan untuk menjadi solusi bagi perselisihan tersebut. Itu ya isi kandungan surat An-Nahl-nya. Nah itu ya anak-anak. Jadi kan pertemuan kita kali ini ialah membahas kandungan Quran surat An-Nisa ayat 50 dan ayat 54. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Nah sekarang tadinya sesuai kelompok ya. Bapak kasih kertas HPS nantinya tiap kelompok. Coba dibuat tentang konsep isi kandungan surat apa tadi An-Nisa-nya. Misalnya isi kandungan surat An-Nisa 59 satu tadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemerintah. Kalau isi kandungan surat An-Nahl, nah itu nanti kalian lihat di bukunya di rangkuman ada. Tapi tadi kurang lebih mengenai Nabi Muhammad itu menjadi solusi bagi perselisihan. Gitu ya. Sofia, Bapak bagi dulu ininya. OBS-nya. Yang singkat aja, tidak usah ini aja banyak. Nah, ini 3A, ini 2, ini 4, ini 2, ini 4, ini 4. Lima menit bisa? Misalnya pada konsepnya aja. Misalnya isi kandungan surat An-Nisa dikotakin terus bercabang ya. Satu taat kepada Allah, dua taat kepada Rasul, tiga taat kepada pemerintah gitu. Udah, terus yang kedua apa? Sofian yang udah buatnya dalam konsepnya. Ya, dibuat sederhana aja. Isi kandungan surat An-Nisa 1 apa, 2 apa, 3 apa. Isi kandungan Quran surat An-Nahl apa aja. Nah, itu gitu aja sih. Ayo semangat. Allah boleh. Bisa dikasih nanti. Nulis. Allah jaki Allah. Semangat. Gak usah.
Yang sederhana aja ya. Rangkuman ya, Pak. Sudah? Yang sederhana aja. Oh iya. Di halaman 16 ada kandungan surat Al-Baqarah. Kayak sama anak. ya. Ya, yang itu simpan dulu ya, yaitu simpan dulu, coba dilihat. Halaman 23 coba dilihat. Tiga, 24, ada 24. Nah kita ke latihan ya, kelatihan yang 24. Isinya ini berkelompok juga ya. Yang halaman 24 Bapak minta yang nomor 2 nih. Bapak minta yang nomor 2 ya, yang di sini ya. Coba diisi. Mengapa sebagai seorang muslim yang baik harus menaati ulil amri selama kebijakan mereka tidak bertentangan dengan Al-Quran? Nah, mengapa kita harus taat kepada pemerintah kalau memang itu tidak bertentangannya dengan hukum Islam dan hadis? Coba mengapa sebabnya coba? Nah, coba ditulis ya berkelompok ya. Di mana Pak nulisnya? Di situ aja nggak apa-apa, disatuin. Kayak tadinya, kenapa kita harus taat kepada pemerintah? Misal kita menaati aturan lalu lintas. Coba alasannya kenapa? Kira-kiranya ini jawaban kalian. Silakan ditulis kelompok aja ya. Kita oleh pemerintah disuruh untuk sekolah, kan wajib kan? Itu baik tidak? Kan pasti baik. Nah kira-kira alasannya kenapa kita harus taat kepada pemerintah? Karena ini jawaban kalian. Belajar berlatih. Pak.
Udah, Kemak? Ya, coba ada yang bisa menjawab satu kelompok, coba ada yang bisa menjawab pertanyaan yang barusan. Kenapa kita harus taat kepada pemerintah selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Kira-kira kenapa? Cung? Ada yang bersedia? Kalau tidak ditunjuk. Yang pertanyaan di buku tadi. Coba dari kelompok ini Bapak minta jawabannya kenapa? Sudah? Belum? Dari yang lain? Dari sudah? Dari kelompok 5. Untuk menjaga ketertiban masyarakat agar tidak kacau saat Ya, bagus. Boleh? Ada lagi yang lain? Kelompok lain? Ada kelompok ini? itu cenabuk Pak perempuan Pak. Kelompok ini sudah? Kelompok ini? Masih berlanjut? Ya, tadi yang disebutkan oleh kelompok Gemma dengan siapa? Ika. Ya, tadi boleh yang mewakili yang lain bahwa supaya tidak terjadi kekacauan ya, kalau kita misal tidak taat kepada pemerintah, misalnya contohnya tadi yang lalu lintas misalnya, coba kalau masing-masing ingin saling mendahului kumah jadi lalu lintas nanti, kan jadi kacau nanti ya. Tapi dengan ada aturan jadi nanti. Nah itu salah satu contoh hikmah taat kepada pemerintah selama aturan itu baiknya. Pokoknya insya Allah di Indonesia mah pemerintahnya kebijakannya baik-baiknya. Walaupun ada pro kontra misalnya, tapi kalau digali niatnya baik sebenarnya. Itu ya semuanya. Nah itu ya anak-anak untuk pertemuan sekarang mengenai kandungan surat An-Nisa ayat 59 dan 6 ayat 64. Ya demikian untuk pertemuan sekarang kita bersama-sama membaca hamdalah. Doa akhir majlis.